Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Para santri rahiman wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. InsyaAllah ta'ala, di kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Salasatul Usul yang merupakan panduan di dalam pelajaran tauhid. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada rukun iman dan sudah kita jelaskan tentang al-imanu billah, yaitu keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana penulis telah menyebutkan di sini rahimahullah tentang keimanan. Beliau katakan wa arkanuhu sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Itulah 6 rukun iman. Dan kita akan masuk kepada rukun yang kedua, yaitu keimanan kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, yang kasat mata, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Mereka ini selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat ini tidak memiliki karakter rububiyah maupun uluhiyah sedikit pun. Sebab karakter rububiyah dan uluhiyah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluknya seperti malaikat itu sama sekali tidak memiliki kemampuan atau memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya. Inilah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbuat dari cahaya atau diciptakan oleh Allah dari cahaya. Adapun jumlah malaikat ini sangat banyak. Karena sangat banyak, maka tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang bisa atau mampu menghitung jumlahnya. Yang mengetahui jumlahnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menceritakan tentang kisah Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperlihatkan sebuah tempat di langit yang bernama Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur ini adalah tempat ibadahnya malaikat, ya, yang mana setiap saat ada 70.000 malaikat yang menunaikan ibadah salat di Baitul Ma'mur tersebut. Ya, seperti kalau manusia di dunia ini, di bumi ini adalah masjid. Ya. Nah, di situ malaikat ini ada 70.000 yang melakukan ibadah salat. Kalau mereka sudah selesai salat, maka mereka akan keluar dan masuk kembali 70.000 malaikat yang lainnya. Ya.
Adapun yang sudah keluar tadi tidak akan kembali lagi ke situ. Ya, demikian seterusnya. Selesai 70.000, masuk lagi 70.000. Ya. Dan ini berlangsung sampai hari kiamat. Haditsnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Itu menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat itu sangat banyak. Dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa maksud dan makna kita beriman kepada malaikat? Ya. Yaitu kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang gaib yang bernama malaikat, yang mereka ini memiliki ciri dan karakter tertentu, memiliki tugas-tugas tertentu, dan mereka adalah makhluk yang tidak bisa dilihat dengan pandangan mata biasa. Tidak pernah bermaksiat dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman kepada malaikat ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihim, beriman dengan keberadaan mereka. Maksudnya kita meyakini dan mengimani dengan seyakin-yakinnya bahwa para malaikat itu ada. Ya. Para malaikat itu eksis walaupun kita tidak bisa melihatnya. Yang kedua adalah kita mengimani dengan siapa saja dari mereka yang kita ketahui namanya. Ya. Siapa saja dari mereka, dari kalangan malaikat yang kita ketahui namanya, kita percaya dan yakin akan hal tersebut. Dan untuk mengetahui nama para malaikat, ini harus berdasarkan Al-Quran, wahyu dari Allah, dan juga hadits atau sunnah Nabi SAW. Tidak dengan selainnya. Sebab ini berkaitan dengan masalah akidah. Ya, dan tidak bisa ditetapkan dalam masalah akidah kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga sekali lagi, yang kedua ini adalah kita mengimani, meyakini siapa saja dari kalangan malaikat yang kita ketahui namanya. Seperti misalnya Jibril, alaihi salatu wassalam, malaikat Ridwan, malaikat Munkar, malaikat Nakir, alaihi salatu wassalam. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global. Kita mengimaninya secara global. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita beriman dengan sifat-sifat mereka yang telah kita ketahui. Misalnya Jibril, Nabi SAW telah memberitakan bahwasanya beliau pernah menyaksikan atau melihat langsung Jibril dalam sifat yang aslinya, yang ternyata Jibril ini memiliki 600 sayap, yang sayap tersebut dapat menutupi cakrawala. Ini bisa kita dapatkan dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan terkadang para malaikat bisa berubah dalam bentuk selain daripada bentuk aslinya, tentunya dengan perintah atau dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Seperti misalnya berubah dalam bentuk laki-laki, ya. Dan ini pernah terjadi pada Jibril alaihi salatu wassalam ketika beliau diutus kepada Maryam, ya, alaihi salatu wassalam, yang merupakan ibunda daripada Nabiullah Isa. Ya, Jibril, ya, berubah bentuk menjadi manusia yang sempurna. Ya. Demikian pula yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril itu pernah datang, ya, mendatangi Rasulullah yang ketika itu sedang duduk dan berbincang-bincang dengan para sahabat-sahabatnya. Beliau datang dengan bentuk seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih. Rambutnya hitam pekat dan tidak nampak sama sekali bahwasanya dia datang atau baru saja melakukan perjalanan yang jauh. Padahal tidak ada satupun yang dari kalangan sahabat yang hadir ketika itu mengenali, ya, Jibril alaihi salatu wassalam dalam bentuk laki-laki tersebut. Lalu beliau duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua paha, ya. Kemudian yang selanjutnya beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-Islam, al-iman dan ihsan. Dan juga terkait dengan hari kiamat dan, ya, beberapa tanda-tandanya. Yang kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril ketika itu membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau pergi. Dan setelah kepergiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat tentang siapa laki-laki tersebut dan para sahabat tidak mengetahuinya. Maka Nabi mengatakan, ia menjelaskan, ya, itu tadi adalah Jibril alaihi salatu wassalam yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya. Ini kita bisa temukan riwayatnya dalam Sahih Muslim. Demikian pula para malaikat yang diutus oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka datang ini dalam bentuk, ya, dalam bentuk seorang laki-laki. Ya. Ini poin yang ketiga. Yang keempat adalah kita mengimani dengan seyakin-yakinnya dari apa-apa yang kita ketahui tentang tugas-tugas yang Allah berikan kepada para malaikat tersebut. Ya. Bahwasanya di antara malaikat tersebut ada yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya Jibril itu mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Ya. Sehingga Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada nabi atau rasul. Malaikat Mikail mendapatkan tugas untuk mengatur turunnya hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Israfil diberi tugas untuk meniup sangkakala pada saat kiamat itu tiba. Ya. Demikian pula dengan malaikat maut yang mendapatkan tugas untuk mencabut nyawa ketika kematian sudah tiba. Malaikat Malik yang mendapatkan tugas untuk menjaga neraka. Ya. Dan yang lainnya. Ya.
dari para malaikat yang kita ketahui nama dan tugas mereka. Adapun yang tidak kita ketahui nama atau tugas mereka, kita mengimaninya secara global atau secara mujmal. Ya. Maka para santri rahimani wa rahimakumullah, kemudian apa buah yang kita dapatkan dengan beriman kepada malaikat? Di antara buahnya adalah dengan keimanan kita kepada para malaikat, kita akan mengetahui akan keagungan dan kekuatan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebesaran dan keagungan makhluk, itu menunjukkan keagungan dan kebesaran yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga akan membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada sebahagian malaikat tugas-tugas untuk mengawasi dan mencatat amalan-amalan manusia, dan memberikan dari beberapa kemaslahatan untuk manusia, seperti hujan dan yang semisalnya. Ya. Maka ikhwani fiddin, para santri rahimani wa rahimakumullah, dengan mengetahui dan itu akan menghasilkan keimanan insyaallah, akan adanya malaikat dan tugas-tugas mereka, ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pokok dari seluruh keimanan yang ada. Ya. Inilah penjelasan ringkas tentang iman kepada para malaikat. Ya. Adapun setelahnya atau poin keimanan yang ketiga, insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, semoga kita bisa faham, dan jika ada pertanyaan silahkan diajukan di grup WhatsApp Santri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.